Pada tahun 1631, di Kerajaan Banten yang megah, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Abdul Fattah. Ia kelak menjadi salah satu pahlawan besar Nusantara yang dikenal dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Saat kelahirannya, tahta Banten dipegang oleh Pangeran Mangkubumi yang memerintah dengan penuh kerjasama bersama VOC, kongsi dagang yang menjadi alat penjajahan Belanda. Hubungan itu begitu erat, hingga Banten seolah menjadi mitra dagang yang patuh pada kepentingan asing. Namun, segalanya berubah drastis ketika Abdul Fattah naik tahta pada tahun 1651. Beberapa sumber menyebut 1651. Meski sering disebut 1661 dalam riwayat populer dan bergelar Sultan Ageng Tirtayasa, raja baru ini membalikkan arah kebijakan kerajaan 180 derajat. Jika pendahulunya ramah terhadap VOC, Sultan Ageng justru membenci sikap arogan Belanda yang memperlakukan Banten sebagai wilayah taklukan. Baginya, Belanda bukan sekadar pedagang, melainkan penjajah sejati yang mengancam kedaulatan bangsanya. Kebencian itu bukan sekadar kata-kata. Sultan Ageng Tirtayasa membuktikannya dengan aksi nyata. Ia melancarkan serangan gerilya tanpa henti terhadap pos-pos VOC dan benteng-benteng Belanda di berbagai penjuru. Pasukannya menyerbu dari darat maupun laut, membuat musuh terus was-was dan kehilangan kendali. Tak hanya bertahan, Sultan ini juga secara aktif melemahkan kekuatan ekonomi penjajah. Ia merusak perdagangan mereka baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Puncak perlawanannya terjadi pada tahun 1666, ketika ia menyita kapal-kapal dagang VOC dan menghancurkan perkebunan tebu milik kongsi itu. Ia bahkan menolak menerima utusan resmi VOC yang datang ke Banten. Akibatnya, orang-orang Belanda yang tinggal di wilayah kerajaan merasa nyawa mereka terancam. Diam-diam, mereka berbondong-bondong meninggalkan Banten, hingga tak seorang pun tersisa. Melihat wilayahnya bersih dari orang Belanda, VOC tak tinggal diam. Mereka menggunakan taktik lisik, memblokade pelabuhan Banten secara total. Akibatnya, roda perdagangan kerajaan yang selama ini menjadi denyut nadi ekonomi pun melambat drastis. Ekspor lada dan rempah-rempah terhambat. Pendapatan negara merosot tajam. Menghadapi tekanan itu, Sultan Ageng Tirtayasa bertindak cepat dan bijaksana. Ia membuka jalur negosiasi dengan pihak kolonial Belanda. Perundingan pun digelar, meski awalnya berlangsung alot. VOC ngotot ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan Malaka melalui pelabuhan Banten. Sementara Sultan Ageng tetap teguh mempertahankan kedaulatan dan kepentingan rakyatnya. Akhirnya, tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. VOC boleh tetap berdagang rempah-rempah dengan pusat di Banten, tetapi mereka wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kedua pihak berjanji mematuhi isi perjanjian tersebut. Sejak kesepakatan itu berlaku, Banten bangkit kembali dengan gemilang. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, perdagangan kerajaan berkembang pesat hingga namanya harum ke berbagai penjuru dunia dari Persia, Mekah, hingga Siam dan Cina. Kapal-kapal dagang ramai berlabuh, kekayaan mengalir deras, dan rakyat hidup dalam damai, aman, serta sejahtera. Sayang, kejayaan itu tak bertahan lama. Pada tahun 1676, muncul konflik internal yang memilukan. Perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkotanya, Sultan Haji. Sang ayah dikenal sebagai pejuang anti penjajah yang gigih. Sementara sang putra justru condong bersekutu dengan Belanda. Perbedaan pandangan ini dimanfaatkan secara lisik oleh VOC untuk memecah belah keluarga kerajaan. Akhirnya, pecahlah perang saudara. Puncaknya pada 27 Februari 1682, pasukan Sultan Ageng menyerang markas Sultan Haji di Surosowan. Karena Sultan Haji telah bersekutu terbuka dengan Belanda, ia mendapat bantuan penuh pasukan dan senjata VOC. Pertempuran berlangsung sengit, namun akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditangkap dan dipenjarakan. Tak lama setelah itu, pada Agustus 1682, Sultan Haji dan Belanda menandatangani perjanjian yang mengkhianati semangat perjuangan ayahnya. Sultan Haji secara resmi mengakui kedaulatan Belanda atas Banten. Tahun berikutnya, 1683,
Sultan Ageng Tirtayasa wafat di dalam penjara dalam keadaan yang penuh derita. Rakyat Banten menganggapnya mati syahid sebagai pejuang sejati. Jenazahnya dimakamkan dengan penuh hormat di Kompleks Pemakaman Para Sultan, tepat di sebelah utara Masjid Agung Banten, sebuah monumen abadi bagi keberanian dan integritas seorang raja yang tak pernah tunduk pada penjajah.